Oke. Ya. We can smash the olive. The result of smashing sama, ini pengulangan hasil dari smashing, walaupun gramatikalnya betul ya sampai sini gramatikalnya betul, cuman memang mengulang aja. Daripada mengatakan hasil dari smashing tersebut, langsung saja kalau versi saya apa ya? Oh ya, saya cuma mengatakan koma which produces, yang menghasilkan. Nah, jadi saya cuma ganti dengan yang. Seperti itu aja cukup. Itu kan dua bentuk ya, two forms. Betul, 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 betul. Oke, olive paste can be entered, masuk ke dalam ini gambarnya bag with holes, yang tas berlubang. Tetapi bukan tetapi ya. Loh, saya nggak ini. Tidak saya betulkan, kelupaan. Sementara. While. Jadi bukan, iya, while. Karena kan ini tidak kontras yang A versus B gitu ya. Ya, tidak kontras seperti itu. Jadi while ada dua, A begini, sementara B begitu. Jadi while unprocessed ini gramatikalnya aja. Kayaknya ini memang saya kelewatan deh. With whole, while the olive stones are, kurang R-nya ya, are unprocessed. Misalnya begitu, atau are left. Iya, are left. Kurang R-nya. Ya, dibiarkan. The olive can be pressed to be denser, sehingga atau jadi olive itu dipisah menjadi dua. Untuk memisah, kayak seperti ini diulang nih. Jadinya beribet. Jadi dipisah untuk memisah, nah, seperti itu. Padahal intinya adalah, oh ya, kalau saya ubah menjadi the following stage. The following stage itu langkah berikutnya atau tahapan berikutnya adalah memisahkan oil, memisahkan minyak dan air. Loh, salah. Nanti saya ini ya, saya kirim ulang lah. Pembenarannya tetap salah, bukan and tapi from. Separating oil from water, memisahkan minyak dari airnya sebelum akhirnya si minyaknya ini ready for storage and sell, siap untuk disimpan atau dijual. Separating pakai from seharusnya ya. Oke, jadi mungkin maksud Bapak seperti itu. Sebentar. Separating oil from water. Sudah saya ganti. Ini tadi while. Kemudian unprocessed, boleh, ya udah boleh unprocessed, atau are left gitu ya, dibiarkan, tidak diapa-apain. Unprocessed. Oke. Sudah selesai sampai situ. Jadi separuh tulisannya panjang. Berapa ini? 160 sudah memenuhi syarat minimal. Tapi kalau dibaca separuhnya mengulang, kan mengulang ya. Seperti ini saya coret, ternyata inti informasinya hanya ini. Tuh, hanya sekitar 2 kalimat. Separuhnya mengulang, terus sebanyak 53 kata. Berarti itu kan sepertiganya ya. Sepertiga dari tulisan ini informasi yang tidak ada di gambar. Jadi sayang sekali. Kalau dicoret tulisannya jadi sedikit. Nah, kalau kurang bagaimana? Ya memang pinter-pinternya kita sih kalau ini ya. Kalau flowchart itu memang tidak ada angka lagi, tapi kayak kekreatifan kita memanjang-manjangkan kalimat yang sudah ada. Kan ini udah ada kata kuncinya. Tinggal dipanjang-panjang. Proses yang di dalamnya itu tidak
tidak tidak ini ya, tidak jelas. Jadi kayak yang setelah ranging ini, tahap yang gambar ini bel ini saya nggak tahu apa tuh proses apa itu. Jadi bingung nih. Iya, ini masih masih lumayan, Pak. Karena ada angka 1, 2, 3-nya. 4. Kadang-kadang ada soal yang tidak ada angkanya. Hmm. Jadi kita harus pintar ini awalannya yang mana ini. Gitu. Ya, terus yang kedua permasalahannya adalah betul, Pak. Walaupun tidak ada angka, kita hanya mengurutkan proses, siapa tahu kita tidak tahu artinya. Kan? Hmm. Wah, itu bahaya. Dan nggak pikir angka, tapi malah nggak tahu artinya. Ini diapain ya? Nggak ada keterangannya. Ya sudah, berarti logikanya diapain? Oh, setelah dibersihkan dan misalnya nggak tahu ya, saya nggak tahu belt itu apa ya. Ya sudah, setelah dibersihkan dengan air dingin, kemudian si olive ini masuk ke dalam mesin untuk menuju ke proses selanjutnya, yaitu smashing. Seperti itu, kayak trik-triknya itu dideskripsikan aja, ini apa ini, saya nggak ngerti belt. Ya udah, ini berarti masuk mesin untuk ke proses berikutnya, untuk ini ya, Penghancuran. bikin yang ia bergerak. Ini juga, ini maksudnya apa ini, ada 2 olive sama batunya sama paste ya, apa namanya, ya paste, apa bahasa Indonesianya paste, semacam Pasta. odol ya, pasta. Terus di apa ini, saya nggak tahu, ya dilogikakan aja, kok tidak ada lanjutannya. Nah, kayak Bapak tadi, berarti tidak diproses atau berhenti di situ. Memang begitu cara panjang manjanginnya. Oke, masing-masing soal punya punya tantangannya. Kalau ini tantangannya vocab. Oke, itu aja catatan. Oh iya, satu lagi. Jangan memakai I sama we. Bukan jangan ya. Hindari memakai I sama we. We can pick, we can smash, we. Nah, terus bagaimana? Dibalik. Jadi hindari menulis begini. Kita memetik buah. Yang harusnya ditulis adalah buah dipetik. Jadi menggunakan pasif. Kita bisa, atau gini, minyak dan air dipisahkan. Nah, di langkah yang terakhir, di tahapan terakhir, kita bisa menyimpan oil untuk disimpan di gudang maupun dijual. Atau gini, kita bisa menyimpan oil dan menjualnya. Nah, itu dihindari. Pakailah pasif. Hindari menulis kita bisa menjual, tapi tulislah minyaknya dijual. Kita memetik olive, hindari seperti itu. Yang tepat adalah olive dipetik. Jadi pelaku itu tidak penting. Apalagi nggak jelas, masa kita sih? Kan ini pabrik, jangan-jangan bukan kita, tapi pegawainya. Nah, jadi kata ini dihindari menulis model seperti ini. Tulislah pasif. Buahnya dipetik, dimasukkan mesin, kemudian dihaluskan, menghasilkan 2, kemudian dipres ya. Setelah itu dipisah antara oil dan water. Langkah terakhirnya oilnya disimpan di gudang atau dijual. Nah, nanti kalau misalnya dapat soal flowchart begitu. Yang ditulis adalah versi pasif, bukan I sama we. Tapi itu tadi anunya kurang. Oh iya. Katanya berkurang. Tapi lebih panjang, Pak, kalau pasif. Masa? Ya, panjang dikit sih ya. Panjang. Beda dikit sih. Gitu.
lebih Kurangan. banyak ini aja melihat contoh. Oh ya, kita lihat. Ini 160 sama sedikit kok di antara yang membuat lebih panjang apa? Mengatakan urutan setelah kemudian langkah pertama. Nih, the first step of olive oil production is, kemudian the step follows with, terus tidak ada after, enggak sih, enggak ada ya, and finally. Ini kan juga lumayan lah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kata untuk manjang-manjangin hanya dengan tujuan mengatakan pertama, kemudian, kemudian ini. Memang saya tidak ini ya, saya tidak hitung tahapannya ya, harusnya Oh dihitung iya. ya, jumlah berapa Nah, tahap. betul. Nah, ini juga sedikit tipsnya untuk memperbanyak kata, tulislah berapa tahapannya. Ya, Ada 7 stage, kan lumayan tuh, 5 atau 7 kata lah ditambah. Nah, ada 10 stage, ada 7 dan seterusnya. Kalau tidak ada angkanya, nggak apa-apa, kita boleh saya hanya mengarang. sebutkan tahapan dari pertama sampai terakhir. Hmm, punyanya, tulisan Bapak kan sini ya, from picking the fruits, sampai storage dan sell. Ya, Coba orang ini kan dipanjang-panjangin sampai 20 kata loh. ya, Padahal intinya juga begitu aja. Ada 8 stage untuk membuat olive oil, dari mulai that begini sampai one begini. percent is the step by step of the product of oil. Padahal isinya storage aja loh ya sebenarnya, tapi dipanjangin menjadi dan menyimpannya di gudang, storage building ya, di gudang. Tempat penyimpanan. Iya, Gudang tempat ya. penyimpanan. Sisanya sama. Oke. Dan, Iya, pakai betul. then, the step Ya, follow. kemudian langkah yang mengikutinya, ini membersihkan di air dingin. Ini juga jadi 2 kalimat kan, menggantikan rinse. Setelah bersih, jadi begini, jangan diulang. Setelah cleaning di olive, misalnya kan kalau tulisannya Bapak kan mengulang ya. Ya. Setelah dicuci atau setelah mencuci. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini. Padahal sama-sama clean tapi artinya beda. Setelah bersih, jadi tidak diulang sama persis. Tidak diulang setelah dibersihkan. Nanti kelihatan kalau mengulangi. Setelah bersih, bla 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 bla. Gitu ya. Memang kita ini sih saya sarankan sering-sering melihat contoh seperti ini ya. Di antara ya gimana sih cara memanjang-manjangkan tulisan. Padahal intinya sedikit. Bahkan the 5 stones. Tas 2-nya, ini tas 2-nya sangat kelihatan kalau udah lama enggak latihan. Dilihat dari bahasa Indonesianya pun, makanya ini yang saya beri tanda kuning kan bahasa Indonesianya ya. Kalau saya pernah bilang sebelumnya, sepertinya bahasa Indonesia baik-baik aja, cuman bahasa Inggrisnya nanti bulet ya, muter-muter. Nah, kalau yang ini kelihatan bahasa Indonesianya juga kayaknya muter-muter. Ini kelihatan kalau lama latihan. Survey shows people are living longer in many countries, yang punya implikasi atau dampak. Apakah dampaknya? Oke, seperti itu aja soalnya. The citizens, hati-hati penggunaan the itu sangat beragam. Setidaknya salah satunya, jadi aturan the itu macam-macam. Setidaknya cobalah mengingat bahwa arti the itu adalah tersebut atau itu. Makanya misalnya susah ya, kapan sih pakai the, kapan nggak pakai the. Salah satu arti the
adalah tersebut. Jadi bayangkan kalau menulis itu the citizens in many countries. Berarti kan artinya warga itu atau warga tersebut di banyak negara. Nah, kan kita nggak perlu mengatakan tersebut ya di awal, makanya salah. Jadi cukup citizens. Citizens in many countries are longer life. Ini saya ngoreksinya kapan ya, kurang lengkap. Harusnya have. Memiliki hidup yang lebih lama, di mana biasanya orang-orang itu dianggap tua atau hidupnya lebih lama, diulang lagi, jika mereka hidup diulang lagi life-nya 3 kali antara usia 60 sampai 100 tahun. Padahal sebenarnya mau mengatakan apa sih? Apa ya saya coret? Kayaknya nggak saya ganti. Intinya begini, banyak penduduk di banyak negara hidupnya lebih lama antara usia 60 sampai 100 tahun. Kan cukup begitu. Tidak perlu consider, tidak perlu dianggap tua. Nanti saja mungkin dibagi, kalau ini nggak usah. Many possible effects can occur for individual and society. Sampai sini betul. If the citizens long life, selain salah grammar, sukanya mengulang-ulang. Jadi dua baris ini tuh sampai 4 kali loh. Ya kan? 4 kali loh dengan model yang setipe. Longer life, long life, they live 100 tahun, citizens long life, perlu diulang. Padahal nggak diulang loh, saya udah paham. Karena sudah disebut di kalimat pertama. Jadi ini dibuang, tidak perlu diperbaiki, dibuang aja. Alasan pertama untuk pandangan saya, jangan, tidak nyambung. Coba lihat, ada banyak efeknya. Berarti kan lanjutannya, ada banyak efek yang terjadi di masyarakat. Berarti harusnya kan efek pertama adalah begitu, bukan alasan. Alasan apa? Kalau alasan itu dipakai kalau kita mengatakan saya setuju dengan pendapat tadi, kayak I agree, disagree itu loh Pak. Ya. Nah, baru kita katakan alasan, kan alasan pertama. Atau soalnya memang menanyakan alasan, apa alasan hewan-hewan itu punah, atau apa penyebabnya, baru kita pakai alasan. Kalau ini sih yang ditanya dampak, ya jangan pakai alasan, tapi pakai dampak. Dampak pertama, produktivitas masyarakat akan terpengaruhi. Boleh lebih spesifik, misalnya jelek ya. Boleh kita bilang dampak pertama adalah produktivitas di masyarakat akan terganggu. Boleh langsung begitu, langsung yang jelek. Maksudnya negatif. Vocab yang dipilih negatif boleh. Oke, itu dia kenapa saya coret, karena nggak tepat aja. Alasan pertama adalah enggak, saya mau membahas bahasa Indonesianya aja dulu. Pertama, produktivitas masyarakat tuh terkena dampaknya. Coba Pak, kalau saya hapus ya, abaikan tulisan Bapak ini. Produktivitas masyarakat tuh terganggu. Tuh abaikan aja tulisan ini, anggap tidak ada. Produktivitas masyarakat terganggu. Terus saya tanya, kok bisa terganggu? Coba Pak, jawabannya apa? Bahasa Indonesia aja. Kok bisa ya? Kalau banyak orang tua di suatu negara itu nanti produktivitasnya masyarakatnya terganggu. Kok bisa? Sebabnya apa? Ya.
Itu tadi di bawah, jadi warga. Jangan. Ini tuh jangan pakai yang ini, jangan pakai yang ini. Coba jawab lagi. Produktivitasnya terganggu karena eh, orang-orang yang sudah tua biasanya tinggal di rumah. Oh, ya udah. Ini saya kejar terus ya. Eh, Eh, karena kebanyakan orang orang tua stay at home ya, tinggal di ya rumah. Lah terus kenapa? tinggal Apa di rumah, hubungannya tidak tinggal di bekerja, rumah? tidak Oke, bekerja, maka dia produktivitasnya. lo nggak boleh. Itu ketahuan, udah muter lagi. Tidak bekerja. Terus kenapa kalau orang tua itu tidak bekerja? Ya, jadi tidak produktif, tidak menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan ya produk atau karya atau apa. Ini biar kayak politisi ya, kata-katanya terlalu umum. Ini Pak, berlatih sangat spesifik. Oh ya udah, Mm-mm. karena belum terlatih saya yang memaksa. Maksudnya produk tuh gimana? Menghasilkan, kalau produk itu kan menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu Apa sesuatu apa? karya. Oh saya nggak anggaplah anggaplah saya nggak paham saya. Maksudnya orang tua nggak menghasilkan karya tuh apa, karya apa maksudnya? Karya itu maksudnya produk yang dirasakan sama orang lain. Apa sih? Nggak ngerti saya. Bisa pakai contoh nggak? Contohnya ya misalkan kalau di perusahaan itu kan biasanya menghasilkan produk apa gitu ya, produk karya misalkan mobil listrik atau motor listrik ya kalau di perusahaan. Nah ini kalau di rumah nggak ada alat, nggak ada nggak ada peralatan yang bisa digunakan sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau misalkan dia mau bekerja, tapi kalau Dulu, oke, oke. Ini nih masalahnya di sini. Stop di situ ya. Itu nanti masalah esai ini. Tapi ada tapinya dulu. Oke, jadi misalnya gini Pak, jawaban saya adalah eh, di saya ambil yang agak rinci ya. Apa tadi? Kebanyakan orang tua tinggal di rumah atau tidak bekerja ya, atau tidak bekerja. Lalu berarti mereka tidak menghasilkan sesuatu atau produk yang apa? Yang bernilai. Bernilai entah bernilai jual. Ya udahlah, menghasilkan produk ya harusnya yang bernilai ya. Produk yang bernilai entah nilai jual. Sebenarnya sampai situ aja. Kan orang tua itu kalau di rumah nggak ngapa-ngapain berarti mereka tidak menghasilkan produk. Lalu kenapa kalau nggak ada produk yang dihasilkan? Lalu kenapa kalau dalam masyarakat tuh tidak ada produk yang dihasilkan? kan jadinya penghasilan pendapatan di keluarga kan tidak tidak ada. Jadi begitu intinya kan. Intinya adalah tidak dapat uang. Ya, Jadi hasilnya jadi enggak. tadi yang kayak mesin-mesin pabrik itu terlalu melebar. Nanti panjang tapi eh, jalurnya melenceng kemana-mana. Jadi benar kan tidak bernilai jual. Nah, bisa mempengaruhi produktivitas ya. Nah, kalau udah tidak produktif kan tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, lalu ya berarti Penghasilan eh, iya tidak ada, bukan tidak ada ya, ya iya sih tidak ada penghasilan, tidak ada penghasilan yang masuk. Bukan tapi kalau bapak kan sukanya begini,
Tapi nggak juga sih, ada yang bekerja juga. Nah, ngomong-ngomong sendiri, disanggah-sanggah sendiri ya. Tapi nggak juga sih, ada yang bekerja sih. Ya jangan, jangan begitu. Itu namanya argumennya nggak kuat. Seperti ini harusnya. Harusnya terutama ya. Saya pengen tidak ada penghasilan. Terutama mereka yang merupakan apa ya, pensiunan ya, pensiunan pekerja tanpa eh, eh iya retired ya, maksudnya retired tanpa uang pensiun. Nah, begitu kan berarti tidak ada penghasilan sama sekali. Ya. Tuh, jangan, tapi ada juga sih yang melakukan sesuatu yang berguna, misalnya jadi penasehat, jangan. Itu namanya mengkontradiksi pendapat sendiri ya. Jadi kayak eh, tulisan atau bacaan itu kan ada intonasi ya. Intonasinya itu jelek, kayak nadanya ketika baca itu jelek-jelek atau bagus-bagus. Nah, kalau yang barusan tuh akhirnya kurang jelas. Ini sebenarnya bagus apa jelek sih inti paragrafnya gitu. Jadi sampai sini aja misalnya. Ini salah satu alasan ya. Jadi jangan berbelok terlalu kemana-mana. Karena banyak orang tadi tidak bekerja. Oke. Kan jadi agak berbeda. Tidak perlu mengatakan usia pensiun biasanya 60 tahun. Terus yang kedua, alasan kedua adalah semakin banyak orang tua dalam suatu negara, itu negara itu terbebani. Hah? Kok bisa negara terbebani? Kenapa negara terbebani? Kenapa terbebani? Jelaskan. Abaikan jawaban Bapak. Syukur-syukur kalau lupa jawabannya ya. Kenapa terbebani? Ya karena kebanyakan mereka memiliki memiliki apa menurun kesehatannya. Hmm. Terus, lalu kenapa? Emang kalau menurun kesehatannya beban buat negara? Eh, Ya iyalah. kalau kalau misalkan dia punya tunjangan ya tidak ada masalah, tapi kalau tidak ada ya Oke. Loh, kalau tidak ada kenapa? kan biasanya itu ada jaminan sosial tuh dari Nah, tiap daerah kan biasanya ada. nah Nanti kalau nggak ada, biasanya itu kalau tidak ada ya mau tidak mau nanti mempengaruhi keluarganya untuk oh, membiayai berarti yang beban bukan negaranya dong, negara dan keluarga. berarti keluarganya dong. Kalau negara itu dia melakukan ada subsidi dari pemerintah berhubungan dengan jaminan kesehatan. Lalu kenapa kalau ada subsidi? Yaitu kalau ada subsidi dari pemerintah maka biaya kesehatannya akan ditanggung sebagian oleh eh, pemerintah. Nah, emangnya itu beban? Ini saya mancing terus ya, Pak. Iya Memangnya itu benar. beban? Bebannya kalau satu dua orang dalam masalah, kalau semuanya sakit ini. Ya harusnya itu Pak jawabannya. Jadi begitu. Kenapa terbebani? Karena kebanyakan orang tua kan menurun kesehatannya dan membutuhkan perawatan atau healthcare ya, perawatan lebih. Lalu berarti semakin banyak perawatan, biaya yang di apa ya, yang biaya yang
ditanggung pemerintah untuk menyubsidi si orang-orang tua, ya berarti semakin besar. Jadi intinya adalah kalimat terakhir Bapak tadi. Bahkan pemerintah menyubsidi, ya kalau satu orang nggak apa-apa lah, kalau banyak, nah itulah yang dimaksud beban negara. Kalau tulisannya Bapak, itu bukan beban negara, tapi beban si orang tua. Kan cuma mengatakan mahal. Kalau mahal berarti ya mereka harus mengeluarkan banyak uang. Itu namanya nggak beban negara. Kalau tulisannya Bapak di paragraf 2, yang kuning ini harus diganti. Bukan mempengaruhi beban negara dalam hal jaminan kesehatan, tapi akan mempengaruhi akan berdampak negatif bagi ekonomi. Pokoknya intinya bukan negara lah, tapi si orang tuanya. Karena kan mereka butuh uang untuk pengobatan. Jadi kalau ngomongin negara, ya yang dibahas negara, pemerintah. Pemerintah tuh habis uangnya nanti untuk menyubsidi orang-orang tua. Nah memang nggak boleh, ya nggak boleh, kan banyak yang lain, alokasi yang lain yang harusnya dipikirkan. Untuk menyubsidi semakin besar. Oke, intinya begitu. Nah, jadi kan terlihat tuh nggak nyambung. Yang dibahas apa pemerintah, yang dijabarkan malah orang-orang tuanya. Oke. Yang dicoret dikit dari segi grammarnya, lebih sedikit. Isinya aja yang keterangannya tuh, keterangannya panjang. Apa ya ini? Ini versi saya. Yang pertama, produktivitas di masyarakat akan terpengaruhi. The elderly, orang-orang tua yang sudah berhenti kerja, umumnya tinggal di rumah atau melakukan aktivitas-aktivitas yang rekreasional ya. Maksudnya gimana ya, rekreasional? Aktivitas-aktivitas remeh lah, aktivitas biasa. Lalu kenapa? Ya ini, the condition of kondisi keluarga dari segi income kurang ya akhirnya ya. Kondisi ini mana nggak ada lanjutannya. Oh, kondisi ini influences akan mempengaruhi income-nya family. Bentar deh. Kan yang Bapak bahas itu mempengaruhi pendapatan keluarga dan aktivitas si orang-orang tua yang tinggal di rumah itu tadi kan. Ya. Nah terus apa hubungannya dengan produktivitas masyarakat? Enggak sinkron. Sinkron nih. Kata kuncinya tuh berarti bukan masyarakat ya. Kalau masyarakat gimana? Ya mungkin bukan family ya, tapi kondisi banyaknya orang tua yang tidak bekerja mempengaruhi produktivitas masyarakat sehingga pendapatan masyarakat atau pendapatan daerah menurun. Kalau modelnya sama kayak paragraf 2. Kayak skup yang dibicarakan tuh besar, negara, masyarakat. Tapi ternyata ketika dijelaskan di kalimat selanjutnya, ternyata kecil ya skupnya, yang dibahas adalah orang-orang, porsi orang tua. Itu hati-hati. Yang ini nggak boleh, seperti yang saya bilang tadi. Gimana sih kok pernyataannya disangga-sangga sendiri? Katanya hasilnya nggak optimal. Ya kan? Kalau mereka kerja tuh nggak optimal, makanya mempengaruhi pendapatan. Loh, kalau ada kalimat kayak begini,
Berarti enggak masalah dong, mereka tetap menghasilkan dong. Itu jangan ya. Ini membuat intonasi atau nada paragrafnya jadi kurang jelas. Harusnya ini ngomongin yang jelek-jelek, malah yang bagus-bagus. Terus mana lagi ya? Oh ini juga accept ya. Dampak kedua adalah menjadi beban untuk negara dari segi health insurance. Nah ini udah bagus sih insurance. Maksudnya gimana kalau orang tua hidupnya 60 tahun ke atas itu kan sering mengalami masalah kesehatan atau kondisi kesehatannya kan menurun. Ya tapi nggak juga sih. Kadang-kadang ada kayak gitu kan. Except ya kecuali mereka kalau tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup sehat. Nah, ya mereka tetap sehat. Loh, gimana sih? Orang ngomongin beban negara. Orang-orang ini kan bukan beban negara. Begitu. Jadi harus direm ya. Tadi kan ketika saya tanya yang oral tadi Bapak juga gitu. Stop, stop, stop. Nah, itu maksudnya stop, stop, stop. Di pause, di pause. Harus direm. Jangan memakai tapi. Tapi yang ujung-ujungnya adalah menyanggah kalimat sebelumnya. Nah, Ah, itu nggak boleh, ini dibuang. Tuh kan kalau dibuang lebih nyambung, langsung begini. Kalau mereka punya penyakit, punya riwayat penyakit, dan biaya vitamin seterusnya yang dibutuhkan, itu akan lebih mahal. Begitu harusnya, ini nggak usah. Lah terus kenapa kalau mahal? Kurang satu kalimat yang kayak kita tadi. Nah, berarti pemerintah harus mengeluarkan uang lebih dong, pendanaan lebih, menggelontorkan uang yang lebih banyak untuk kebutuhan health insurance warganya. Lah, terus kenapa? Loh, ya kalau tersedot di situ, sektor-sektor yang lain seperti ekonomi akan terkena dampaknya. Itu ya misalnya. Misalnya, tambahkan satu kalimat seperti itu. Habis. Jadi, saya jawabannya begini. Intinya begitu. Coba kita lihat jawaban, contoh jawaban. Oh ini inkonklusinya nggak bermasalah. Masalahnya cuman ini aja suka mengulang-ulang ya. Implication sama effect itu intinya sama. Old citizen sama live longer itu sama. Kemudian, oh ini saya ganti. Financial burden for the country. Beban finansial. Intinya sama diulang-ulang. Apa dampaknya? Loh, oh iya. Kalau orang ini pakai faktor ya alasannya. Karena di intronya mengatakan faktor sih. Ada beberapa faktor atau alasannya. Karena kita ngomongin alasan, berarti yang ini. Implication. Apa dampaknya? Untuk individual, si orang-orang tuanya, they are more prone. Mereka rentan merasa kesepian. Ini idenya. Rentan merasa kesepian, kok bisa? Kenapa? Karena kurangnya perhatian dari anak-anak mereka yang sudah dewasa dan kurangnya aktivitas. Jadi jutu atau karena menunjukkan bahwa saya harus menulis alasan. Makanya tadi saya kenapa kok bisa itu alasan jutu.
karena sedang mengatakan loneliness, ya harus membicarakan itu ya, loneliness lagi. Kesepian di kalangan orang tua itu sudah menjadi isu di banyak negara dan berbagai usaha sudah diambil untuk mengatasi hal ini. Contohnya, banyak komunitas sekarang memiliki kelompok-kelompok support ya, kelompok yang mendukung atau ya mendukung mensupport orang-orang tua. Itu aja. Ya kan ini versi orang ini ya, yang jelas kalimatnya berkaitan. Untuk society-nya kenapa? Untuk society-nya populasi tua ketika tidak diimbangi dengan regenerasi akan berdampak buruk bagi ekonomi. Nah, this is logical. Ya memang seperti ini, memang logis. Karena kenapa? Karena produktivitas yang rendah berarti income-nya rendah. Ini yang saya tanyain tadi ya, yang saya kejar ya. Terus kenapa kalau produktivitasnya rendah, nggak bekerja? Ya berarti nggak menghasilkan barang. Terus kenapa kalau nggak menghasilkan barang? Nggak ada yang dijual. Kalau nggak ada yang dijual, ya nggak dapat pemasukan. Berarti miskin. The government di mana populasi ini berada mulai menyadari dampak ini dan mulai mengembangkan policy atau kebijakan untuk mendorong orang berregenerasi ya, melahirkan dan seterusnya. Makanya banyak negara-negara tua, aging countries, banyak negara-negara dengan populasi tua seperti Jepang mitigating this by paying married couples to have children. Melaksanakan kebijakan ini dengan memberi uang untuk orang yang mau punya anak. Oh, ini sih sama apa namanya? Sama solusinya juga. Ya sudah. Loh, kalau sama solusinya apa tulisan saya tadi yang cuma dampak salah? Enggak sih. Malah kalau saya pribadi, saya lebih memahami jenis tulisan seperti ini ya. Ya kalau ditanya efek, ya efek aja. Jangan terlalu banyak yang lain yang ngasih solusi dan seterusnya. Nggak boleh, nggak apa-apa. Takutnya terlalu melenceng. Ya efek aja. Cuman kurang nyambung aja cara bercerita. Begitu, itu yang disebut kelihatan kurang latihannya. Menurut saya, seingat saya ya, lebih bagus yang tulisan-tulisan kalau nggak kedua, ketiga gitu. Oh, Iya, untuk tas duanya ya Pak. Lupa saya. Itu kayak idenya itu dapat gitu. Cuman memang grammarnya jelek. Nah, tapi idenya itu lebih nyambung. Mana ya? Misalnya. Kalau ini kan tadi kayak gitu ya, lo nggak nyambung yang dibicarakan apa, yang idenya apa, yang dibicarakan apa. Apa ini ya? Oh ini animal spesies banyak yang punah. Nah kan lebih lebih nyambung. Punah karena terganggu. Kan kalau mereka tempat tinggalnya hilang, atau begini, kenapa terganggu ekosistemnya? Lah karena kan mereka makanannya hilang, tempat tinggalnya hilang. Jadi masih bisa lah di otak-atik untuk disambung-sambungkan. Kalau tadi memang melebar. Ini contohnya ya. Ini kan banyak coretannya karena oh ini loh maksud maksud bahasa Inggrisnya. Tapi maksud bahasa Indonesianya udah paham. Begitu. Habis. Mau bertanya sesuatu?
Mungkin perlu latihan aja. Perlu latihan, Banyak. tapi menurut saya perlu banyak baca aja, Pak. Banyak baca contoh jawaban. Mm-mm. Soalnya kalau nggak baca contoh jawaban kan nanti idenya berpikir keras loh kita. Padahal ide Memang, itu kan nggak apa-apa, sama ya, kayak orang lain. ya. Memang memulainya memang kadang eh, agak ini. Nah, ya kan, itu karena kurang kurang referensi aja. Iya, kayaknya Yang lama ber- sempat berani. saya tuh saya tuh yakin deh, tulisan ini terlihat dari bahasa Indonesianya. Saya tuh yakin tulisan ini murni dari berpikir keras Bapak. Iya kan? Kayak 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 begini. Tapi kalau saya, misalnya saya ditanya begini, ya kenapa saya mikir keras? Kan saya pernah baca baca soal gini dan saya kayaknya masih inget deh inti orangnya menjawab apa. Nah itu saya pakai, saya copy gitu. Jadi idenya saya copy. Nah, saya cuman apa namanya? Merangkai kata versi saya biar nggak plagiat nih. Kalau seperti ini tuh menurut saya ya, prediksi saya ini kayaknya bawa kayak beneran mikir apa ya kalau ditanya gini tuh mikir kayak hasil pemikirannya sendiri. Jadi itu berat, Pak. Nanti Ya, kalau tes ini dong butuh waktu lebih lama. ya itu butuh waktu yang lebih lama. Karena idenya murni kita. Ya, karena kurang baca aja. Kurang Iya, baca, tapi yang saya biasanya baca yang bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggrisnya nggak yang apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. bahasa Soalnya Inggrisnya. siapa tahu kalau baca bahasa Inggrisnya takutnya plagiat, karena udah kehafal. Ya, bahasa Begitu ya. Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Atau kalau baca bahasa Inggris kan diambil intinya bahasa Indonesianya, dibayangkan bahasa Indonesianya. Ya, Dengan bahasa intinya saran sendiri saya kan. begitu. Saran saya adalah banyak membaca agar kalau ditanya itu waktunya tidak habis buat Habis, iya. berpikir jawabannya. Ya, Kan ini tes bahasa, ya. bukan tes pengetahuan. Terus saran saya, kalau ada waktu, belajar grammar, Pak. Oh iya. Belajar grammar. Sebenarnya sudah pernah, cuma saya juga belum mengulang lagi nih materinya. Ini kan saya sempat Atau rekam, begini, oh sempat ya, saya rekam. belajarlah belajarlah grammar terserah dimanapun yang lebih banyak latihan menerjemahnya, Hmm, bukan lebih banyak latihan teori grammarnya. Seperti itu. gitu ya. Karena Bapak tidak butuh banyak teori grammar, tapi butuh aplikasi penerapannya. Hmm, Misalnya kalau bikin kalimat urutannya kayak gimana ya, nah itu kan masih berantakan. Dan seperti itu kan nggak butuh teori macam-macam. Gitu. Itu penting, Pak. Kalau saya bilang berarti habis ini misalnya, berarti habis ini misalnya ya, siapa tahu kan enggak. Berarti saya mau nambah lagi deh latihan. Kayaknya saya harus ambil kursus IELTS 10 kali pertemuan lagi. Kalau saya bilang mah nggak usah, uangnya untuk kelas grammar aja gitu. Nggak apa-apa buang-buang duit. Ya nggak apa-apa sih. Tapi buang tenaganya sama waktunya tuh. Ya Waktunya mungkin, itu ya mungkin karena pas yang sibuk juga saya. berharga. Iya. Ya, waktunya itu sangat berharga. Gimana ya? Waktunya itu jauh lebih berharga untuk dihabiskan di kelas grammar daripada berlatih menjawab tas 2 terus-menerus. Hmm. Gitu, Pak. Dilihat dari 5 kali tulisan Bapak. Jadi saran saya begitu. Nggak apa-apa, nggak berhenti sebentar, nggak menulis tas 2, tapi diganti dengan baca-baca aja. Nah, waktunya waktunya untuk mereview grammar.
mereview itu harus ada gurunya. Saya sarankan tetap kursus. Carilah kursusan atau carilah guru yang boleh request materinya dikit aja, tapi latihannya dibanyakin, latihan menerjemah atau menulis. Cuma grammar ya. Ya, tapi Bukan itu reading, tadi, bukan reading, grammarnya nggak usah teori terlalu banyak. bukan reading itu ya. Dari reading. Ya, beda soalnya, Pak. Menyusun kata-katanya itu loh yang agak agak berantakan. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau nggak kelas grammar, ada pertanyaan begini, bisa nggak saya nggak perlu kelas grammar tapi writing saya jadi bagus? Bisa, tapi lama. Itu kan berasa otodidak kan, tapi lama karena harus banyak baca sekian ratus halaman, Hmm. menonton film sekian episode, mendengarkan lagu. Nah kan kita nggak punya waktu. Tapi kalau grammar, misalnya kursus grammar kan, misalnya 15 pertemuan, 20 pertemuan cukup. Ya, makanya saya bilang, kalau uang terserah ya, tapi kalau waktu, ya sayang waktunya aja. Hmm. Kalau Ya, waktunya tuh lebih baik dihabiskan untuk kelas grammar. Ya, ya. Tapi kan saran saya ya, pada akhirnya tetap baiknya menurut Bapak gimana. Sayang sih kalau menurut saya, kalau nggak kelas grammar, nggak usah, nanti saya tes. Ya, tes 3 juta. Mendingan 3 jutanya buat kelas grammar. iya, Bisa bisa bahasa Inggris. ya itu kemarin. Oke, itu Oke. dari saya ya, Mas. Kalau apa referensinya untuk contoh-contoh itu di Google aja ya? Ya ada Iya, di Google aja. Kalau tidak suka atau males baca, di YouTube. di YouTube ya. Ya, banyak. Hmm. Nah, tulisan Bapak itu 5 kali pertemuan, enggak saya beri skor. Iya, nggak saya beri skor karena terlalu banyak kalimat yang menyulitkan pembaca ya untuk memahami. Misalnya dikasih skor berapa kira-kira, setidaknya versi saya, ini nih saya perlihatkan. Setidaknya versi saya, ini kalau mau tes ya, pokoknya saya mau tes official test dengan tulisan seperti ini, nilai Bapak pasti 5, sekitar 5. Nggak akan susah nyampe 6. 5 atau kurang. Gitu. Nah kan sayang Pak, 3 juta. Itu Hmm. cuma dapat 5. Mendingan dikasih saya. Gitu. Makanya saran saya adalah nggak apa-apa berhenti, tapi direview lagi grammarnya. Nah ya, kesalahannya adalah misalnya tas 2. Saya bukakan penilaiannya. Tuh, nih. Ini adalah kolom penilaian. Ada 4. Paling kiri ini dari segi isi. Yang kedua nyambung enggaknya. Yang ketiga vocab. Yang keempat grammar. Kok 5? Iya 5 ke bawah ya. 5 lah. Kenapa tulisan saya sekitar 5? Berarti kan tulisannya sekitar ini ya. Sebaris ini. Ya begini tulisannya. Address the task only partially. Tasnya bisa jadi hanya separuh. Oh, tapi enggak ini. Dari segi isi, sini. Dari segi isi, tulisan Bapak bisa jadi ini. Semua bagian itu terpenuhi. All parts of the task itu ada intro, ada body, ada kesimpulan sudah. Cuman ini loh, main ID-nya ada produktivitas dalam masyarakat. Tapi
not sufficiently developed. Dikembanginnya tuh nggak cukup. Bahkan bisa jadi ada detail yang irrelevan. Jadi ada kalimat atau informasi penjelasnya yang nggak sesuai, orang yang diomongin beban negara malah ngomonginnya si orang tuanya harus bayar biaya mahal. Nah, gitu. Nyambung nggak? Ya mungkin nyambung, tapi kan maybe repetitif, sukanya mengulang-ulang. Terus udah sih. Enggak, ini kata sambungnya bisa jadi kurang, bisa jadi salah, harusnya sementara tapi pakai tapi, dan seterusnya. Oke, sisanya vocabnya terbatas, grammarnya banyak salah. Itu dia makanya ada 5 frequent grammatical error, kesalahan grammarnya sering, dan mungkin can cause bisa menyebabkan kesulitan bagi si pembacanya. Itu saya bilang, oh tulisan Bapak itu sekitar 5. Ponakan saya udah mulai bangun. Jadi begitu Pak intinya. Itu saja dari saya. Review selama 5 kali menulis. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, itu terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti saya coba lihat ada jadwal saya. Kalau misalkan ada waktu lagi, mungkin saya akan kursus lagi nanti. Ya, semoga tidak ya Pak. Semoga tidak, artinya kan Bapak udah bagus tulisannya dan nggak perlu orang untuk meriksa. Semoga tidak. Saya selalu bilang begitu. Semoga, siapa tahu nanti dikoreksi lagi. Ya jangan, semoga enggak harusnya. Semoga tulisannya bagus. Ya, udah. Sama-sama. Ya udah. Oke, Pak. Saya tutup ya Pak ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat keterangan-keterangannya. Semoga membantu.